Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadirin sekalian yang terhormat, Ibu Dwi Tarini selaku Guru Bahasa Indonesia dan peserta debat sekalian. Terima kasih telah hadir dalam acara debat kita hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Karen, dengan kedua rekan saya, Jihan dan Kiran. Kami di sini sebagai moderator akan memandu jalannya debat dengan tema kosakata baru yang masuk dan tidak masuk di KBBI. Di sebelah kanan saya ada tim A yang beranggota Rapi pembicara 1, Onci pembicara 2, Aska pembicara 3. Dan di sebelah kiri saya ada tim B yang kontra beranggota Safa pembicara 1, Siti pembicara 2, Rabia pembicara 3, Naufa pembicara 4. Acara ini bertujuan untuk menggali pemikiran dari berbagai sudut pandang dan menumbuhkan diskusi yang konstruktif. Mari kita jaga suasana yang kondusif dan saling menghormati sepanjang acara berlangsung. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembacaan susunan acara. Berikut adalah susunan acara debat kita hari ini. 1. Pembukaan oleh moderator. 2. Penyampaian pendapat oleh tim A selama 3 menit. 3. Penyampaian pendapat oleh tim B selama 3 menit. 4. Sesi tanya jawab atau tanggapan dari kedua tim. 5. Penutup oleh moderator. Berikut adalah aturan untuk peserta debat. 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang secara personal. 2. Mengikuti waktu yang telah diberikan untuk berbicara. 3. Mengajukan argumen dan tanggapan yang relevan dengan tema debat. 4. Dilarang memprovokasi kandidat. Semoga aturan ini membantu menciptakan suasana debat yang lancar dan produktif. Mari kita mulai debat ini. Baik, saya akan memandu jalannya debat. Pertama, pembicara 1 dari tim A, saya persilahkan menyampaikan argumennya selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerminan dinamika bahasa. Bahasa itu hidup dan terus berkembang. Kosakata baru ini adalah bukti bahwa bahasa Indonesia mampu beradaptasi dalam perubahan zaman dan teknologi. Dengan memasukkan kata-kata baru ini, KBBI menjadi lebih relevan dan mencerminkan penggunaan bahasa sehari-hari. Pembicara 1 dari tim A menghabiskan waktu selama 22 detik. Terima kasih untuk pembicara 1 dari tim A sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 1 dari tim B untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa adalah suatu yang berkembang seiring waktu. Kosakata yang tercipta oleh warganet mencerminkan dinamakan budaya sosial yang berkembang, namun tidak semua kosakata baru perlu dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Banyak kosakata yang diciptakan oleh warganet bersifat sementara muncul karena tren tertentu yang cepat berganti. Misalnya kosakata yang terikat dengan meme atau istilah viral mungkin populer untuk waktu yang singkat, tidak bertahan lama. Berapa istilah hanya relevan di kalangan waktu yang digunakan secara luas dalam masyarakat? Pembicara 1 dari tim B menghabiskan waktu selama 41 detik. Terima kasih untuk pembicara 1 dari tim B sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 2 dari tim A untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan relevan dan daya tarik bahasa. Penggunaan kata-kata baru dari dunia digital, media sosial, dan kehidupan sehari-hari membuat bahasa terasa lebih dekat dengan penggunaan generasi muda. Dengan memasukkannya ke dalam KBBI, KBBI yang terus diperbarui dengan kosakata baru dapat meningkatkan relevan dan menarik perubahan penggunaan yang tumbuh di dunia digital. Pembicara 2 dari tim A menghabiskan waktu selama 31 detik. Terima kasih untuk pembicara 2 dari tim A sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 2 dari tim B untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua kosakata baru bersifat baku. Kosakata baru bisa berupa istilah yang belum diakui secara resmi dan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau yang masih dalam tahap penggunaan yang terbatas. Beberapa kosakata baru
dapat dianggap tidak baku jika tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disepakati oleh lembaga resmi, seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Misalnya, kata-kata seperti vibes, meledak, atau OTD sangat populer dalam percakapan digital, tapi tidak semuanya memenuhi kriteria sebagai bahasa baku yang digunakan dalam komunikasi formal. Pembicara 2 dari tim B menghabiskan waktu selama 46 detik. Terima kasih untuk pembicara 2 dari tim B sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 3 dari tim A untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasukkan kata-kata baru ciptaan warganet ke dalam KBBI adalah bentuk pengakuan terhadap kreativitas masyarakat dalam mengembangkan bahasa. Ini juga menunjukkan bahwa bahasa adalah milik bersama dan dapat terus berkembang melalui kontribusi dan semua lapisan masyarakat. Pembicara 3 dari tim A menghabiskan waktu selama 22 detik. Terima kasih untuk pembicara 3 dari tim A sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 3 dari tim B untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria KBBI yang ketat. KBBI sebagai referensi utama bahasa Indonesia hanya mengakomodasi kosakata yang telah lama digunakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Kosakata yang berasal dari warganet seringkali hanya populer dalam kurun waktu tertentu, sehingga belum memenuhi standar kestabilan dan keberlanjutan untuk masuk ke dalam KBBI. Berapa kosakata baru bisa berasal dari bahasa asing, tetapi harus melalui adaptasi agar sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Kosakata yang asing belum disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak akan langsung diterima. Pembicara 3 dari tim B menghabiskan waktu selama 38 detik. Terima kasih untuk pembicara 3 dari tim B sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan pembicara 4 dari tim B untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlalu banyak kosakata dari dunia maya dimasukkan ke dalam KPBBI, hal itu bisa menciptakan kebingungan dalam penggunaan bahasa, terutama dalam pendidikan dan dunia profesional. Penggunaan bahasa gaul atau slang yang tidak sesuai dengan kaidah atau baku dapat menyebabkan kebingungan, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan istilah tersebut. Selain itu, pengguna bahasa gaul yang tidak sesuai dengan konteks formal dapat merusak pemahaman dalam komunikasi profesional atau akademik. Kosakata tersebut mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembicara 4 dari tim B menghabiskan waktu selama 34 detik. Terima kasih untuk pembicara 4 dari tim B sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk melontarkan pertanyaan pada argumen lawan. Masing-masing kelompok saya berikan waktu selama 1 menit untuk bertanya, dimulai dari tim A memberikan pertanyaan kepada tim B. Apa kriteria yang menurut Anda harus dipenuhi agar sebuah kata baru layak masuk ke dalam KBBI? Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim A karena telah memberikan pertanyaan kepada tim B. Sekarang saya persilakan tim B untuk menjawab pertanyaan dari tim A. Kriteria KBBI yang ketat. KBBI sebagai referensi utama bahasa Indonesia hanya mengakomodasikan kosakata yang telah lama digunakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim B yang sudah menjawab pertanyaan dari tim A. Sekarang saya persilakan tim B untuk memberi pertanyaan kepada tim A. Apa alasan Anda setuju dengan kosakata baru ciptaan warganet masuk ke dalam KBBI? Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim B yang sudah menjawab pertanyaan dari tim A. Sekarang saya persilakan tim A untuk menjawab pertanyaan dari tim B. Karena merupakan cerminan perkembangan bahasa Indonesia yang dapat memperkaya kekhasan bahasa Indonesia. Lanjut.
Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim A yang sudah menjawab pertanyaan dari tim B. Sekarang saya persilakan tim A untuk memberi pertanyaan kepada tim B. Mengapa menurut Anda kosakata baru ciptaan warganet tidak baku? Sekarang saya persilakan tim B untuk menjawab pertanyaan dari tim A. Kosakata baru yang dianggap tidak baku jika tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disepakati oleh lembaga resmi. Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim B yang sudah menjawab pertanyaan dari tim A. Sekarang saya persilakan tim B untuk memberi pertanyaan kepada tim A. Apakah menurut Anda memasukkan kosakata ciptaan warganet ke dalam KBBI akan merusak kaidah bahasa Indonesia yang baku? Sekarang saya persilakan tim A untuk menjawab pertanyaan dari tim B. Tidak akan merusak kaidah bahasa Indonesia yang baku asalkan kata tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim A yang sudah menjawab pertanyaan dari tim B. Sekarang saya persilakan tim A untuk memberi pertanyaan kepada tim B. Mengapa Anda tidak setuju kosakata baru masuk ke dalam KBBI? Sekarang saya persilakan tim B untuk menjawab pertanyaan dari tim A. Karena tidak semua kosakata baru perlu dimasukkan ke dalam KBBI. Banyak kosakata yang diciptakan oleh warganet bersifat sementara dan muncul karena tren. Terima kasih kepada tim B yang sudah menjawab pertanyaan dari tim A. Sekarang saya persilakan tim B untuk memberi pertanyaan kepada tim A. Apakah perlu ada batasan dalam penerimaan kosakata baru ke KPBBI? Sekarang saya persilakan tim A untuk menjawab pertanyaan dari tim B. Tanpa batasan, bahwa Indonesia bisa menjadi terlalu beragam dan kehilangan kekhasannya. Batasan diperlukan untuk menjaga kualitas dan kemurnian bahasa. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menjawab dan saling memberikan pertanyaan dari masing-masing. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan di antara kedua tim, maka saya akhiri sesi tanya jawab ini. Sekarang bisa dilanjutkan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulan. Pertama-tama yang menyampaikan kesimpulan adalah dari tim A. Kesimpulannya adalah memasukkan kosakata baru ciptaan warganet ke dalam KBBI memiliki potensi untuk memperkaya bahasa Indonesia dan membuatnya lebih relevan dengan perkembangan zaman. Namun hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses seleksi yang ketat. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Terima kasih kepada tim A sudah memberikan kesimpulannya. Sekarang tim B memberikan kesimpulannya. Kosakata baru yang muncul di dunia maya memang mencerminkan dinamika bahasa yang berkembang, tetapi tidak semuanya kosakata ini layak dimasukkan ke dalam KBBI. Kosakata yang bersifat sementara, tidak baku atau tidak sesuai dengan nilai budaya dan bahasa Indonesia seharusnya tidak masuk dalam kamus resmi. KBBI perlu tetap menjaga kualitas dan konsentrasi bahasa Indonesia yang baik. Terima kasih kepada tim B yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Dan kesimpulan dari moderator adalah bahasa baru yang diciptakan oleh warga layak masuk KBBI jika penggunaan meluas, konsisten dan relevan dengan budaya serta komunikasi. Penambahan ini mencerminkan dinamika bahasa agar tetap hidup, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas. Namun, proses seleksi harus dilakukan secara hati-hati agar hanya memiliki nilai keberlanjutan dan pemahaman jangka panjang yang diterima.
Demikianlah sesi debat kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pembicara atas pemaparan argumen yang sangat menarik dan juga kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya debat dengan penuh perhatian. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan tetap jaga semangat diskusi yang sehat. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah debat kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.